Fisika bertemu lagi di channel YouTube Pura-pura tahu fisika. Kali ini kami akan membahas materi tentang Cara menghitung resultan dan anagaya vektor. Oke, kita simak soalnya ya. Resultan ketiga gaya pada gambar berikut adalah titik-titik. Ini gambarnya ya dari soal. Kemudian opsinya ya. A 24 Newton, B 16 Newton, C 12 Newton, D 10 Newton, dan E 4 Newton. Oke, baiklah kita ke penyelesaiannya ya. Oke, di sini ada tips ya sebelum mengerjakan soal vektor dalam bentuk grafik ya. Di sini hal-hal yang harus sangat penting diingat oleh siswa ya mengerjakan soal ya, soal grafik vektor. Yang pertama kita kenalkan ya, mungkin sudah belajar di SMP, kita ingatkan kembali kalau sudah memang kenal. Ada kuadran 1 ya, di sini kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini dari 0 ke 90 derajat ya, disebut kuadran 1. Ingat ya, kuadran 1 tadi dari 0 derajat menuju 90 derajat. Kemudian kuadran kedua ya, dari 90 derajat ya ke 180 derajat. Jadi dari sini ke sini ya, itu disebut dengan kuadran 2. Kemudian kuadran ketiga ya. Jadi ingat ini 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi dan 4 Romawi ya. Kuadran ketiga ya dari 180 derajat ya sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir kuadran keempat ya dari 270 derajat kembali lagi ya ke 360 derajat atau 0 derajat. Yang perlu diingat bahwa nanti ya seluruh gambar vektor ya memulai atau menandai perhitungan untuk sudut suatu vektor ya haruslah berdasarkan dari titik acuannya, yaitu titik 0 dimanapun vektor itu berada. Kemudian untuk komponen X ya, nanti yang harus diingat bahwa komponen X itu berhubungan dengan cos ya. Jadi komponen X berhubungan dengan cos ya. Nanti perkara mau theta, alfa atau gamma itu terserah ya. Jadi ini kebetulan mewakili theta seperti itu. Kemudian untuk komponen Y nanti berhubungan dengan sin. Jadi ingat ya, komponen X cos, komponen Y adalah sin. Yuk kita ke solusi dari soal tadi. Oke, sebelum kita mulai menghitung komponen X dan Y-nya ya, hal yang paling penting ya, yang paling fatal sering sekali yang siswa lakukan adalah salah menentukan sudutnya ya, sudut vektor. Kita mulai saja untuk menentukan sudutnya. Untuk yang pertama untuk F1 ya. F1 ingat yang kuadran tadi ya, acuannya harus berdasarkan titik 0. Nah, titik nolnya di mana? Di sumbu X positif, di sini nolnya. Nah, di sini nolnya. Jadi kita menghitung sudutnya. Kalau di sini ya, di sini kan kelihatan ini ya. Tadi kan anak panahnya ya. Berarti sudutnya kita kasih nama saja theta ya. Theta satunya berapa kalau di sini? Nah ya. Karena dia berimpit dengan 0, tentu saja theta satunya adalah 0 derajat. Jadi kita buat theta satunya adalah di sini ya 0 derajat. Nah, kemudian berikutnya kita menentukan untuk theta 2 ya, theta 2 untuk F2 atau gaya 2. Jadi kita tentu saja mulai dari 0 juga acuannya kita tarik ya. Nah, di sini ya berhati-hati ya. Walaupun tertera di sini sudutnya 30 derajat, 60 derajat, belum tentu itu yang terpakai. Selama ini kasusnya seperti ini. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang terlihat 30, F2 itu sudutnya 30.
derajat, bukan seperti itu. Ingat tadi acuannya adalah sudut nolnya di sini tadi ya. Nah, sekarang kita tarik ya dari sini tentu saja ya. Dari sini ya ke kemana F2 tadi yang di sini. Nah, berarti dari sini ke sini dia. Jadi kalau begitu theta 2-nya berapa? Kalau begitu theta 2-nya adalah ya. Jadi ingat tadi ya. Dari kuadran 1 tadi ya, ingat ya. Dari sini tadi kan 0 ya. Sini tadi berapa tadi angkanya? Ya 90. Berarti di sini dari sini ke sini 90. Sementara di sini kan masih nyambung dia untuk F2. Berarti ada 30 derajat. Berarti 90 derajat ditambah 30 derajat. Ya, berapa 90 tambah 30 derajat? Iya, yaitu 120 derajat. Berarti nilai theta 2 adalah, kita buat di sini ya, 120 derajat. Kemudian kita ke F3. Kita ke F3 untuk menentukan theta 3-nya. Nah, kita ke F3 ya. F3 tentu saja sama ya. Sama ininya, acuannya juga sama-sama dari 0. Nah, kita tarik dari 0 juga. Ini kita tarik ya. Nah, di sini kita supaya nggak tumpang tindih di sini ya. Kita tarik tentu saja sampai menuju F3. Oh ya, sampai sini. Nah, jadi disinilah yang namanya theta 3. Theta 3. Jadi theta 3-nya kita lihat ya. Ingat tadi sampai ke sini tadi kuadran, dari sini tadi kuadran 1, sini ke sini. Nah, dari sini ke sini kuadran 2. Nah, kuadran kedua tadi berapa nilainya? Nah, masih ingat ya, 180 derajat kan? Nah, dari sini ke sini 180 derajat. Sini ke sini 180 derajat. Ini masih ada tambah selisihnya. Nah, sebesar 60. Berarti 180 derajat ya. Ditambah ini tadi 60 derajat. Jadi berapa theta 3-nya? Ya, 180 ditambah 60 derajat. Jadi 240 derajat untuk theta 3. Jadi kita buat theta 3 di sini ya. 240 derajat. Nah, untuk nanti dalam perhitungannya tidak ribet lagi ya, kita langsung mencari ya nilai dari cos 0, 120, 240, begitu juga dengan sinnya. Nah, kita bisa menggunakan tabel sudut istimewa ya, atau bisa juga menggunakan kalkulator. Nah, oke, langkah pertama dihidupkan, pastikan kalkulatornya dalam keadaan normal. Ini ada huruf D supaya dia bisa membaca fungsi dari sin dan cos ya. Nah, yang pertama misalkan kita mau mengetahui ya nilai cos 0 itu berapa. Nah, caranya ya. Caranya kita pencet ya, di sini kan ada tertera ya. Di sini ada tertera cos. Ini kebetulan kita cari cos duluan, ini cos, kita tekan saja atau pencet saja cos. Nah, ini kan muncul fungsinya di sini ya, cos. Nah, sekarang kita masukkan angka yang kita inginkan berapa. Ini ada 0, pencet angka 0 di sini. Nah, kemudian kalau sudah muncul di sini ya nolnya ya, nolnya saja ya, derajatnya nggak ada, kita langsung tekan sama dengan atau pencet sama dengan ya. Di sini berapa yang tertera ya, kayak 1 ya, kita buat di sini 1. Nah, kemudian kita cari sin dari 0. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kita pencet di sini, kebetulan AC ya, AC tulisannya. Nah, kita balikan lagi. Nah, kita tekan. Kalau tadi sudah cos, sekarang kita mau sin. Sama tadi caranya ya. Kita pencet juga, di sini ada tulisan sin. Nah, kita pencet sin. Nah, oke, kemudian angka yang mau kita tadi ya, yang kita cari tadi, berapa angkanya? Itu angka 00. Kemudian
sama dengan, setelah angka 0. Nah, begitu juga dan seterusnya ya. 240 sama dengan di sini tertera ya min ya, min 0,86 sama tadi dengan yang di atas ya, cuma beda tanda minnya saja. Berarti min setengah akar 3. Jadi dipilih ini saja penulisannya ya, min setengah akar 3. Karena sudah dapat nilai cos dan sin-nya, kita langsung saja ke perhitungannya. Sebelum kita lanjut ya, jangan lupa yang belum di like dulu, yang belum di subscribe dulu ya, bersama YouTube channel Pura-Pura Tahu Fisika. Jadi belajar lebih efektif dan efisien. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Oke ya, kita buat dulu tabelnya seperti ini ya. Namanya tabel analisis komponen-komponen vektor gaya. Nah, karena tadi tanya vektor gaya ya, jadi kita buat seperti ini. Ada vektor gaya, kita gariskan kolomnya, kemudian ada sudut, ada komponen X, komponen Y. Nah, yang komponen X dan Y ini yang perlu agak besar ya ruangnya ya, dibuat agak besar. Adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian dibuat agak besar ya, karena nanti ini yang mau kita hitung ya. Seperti ini kira-kira ya. Kalau tabelnya sudah siap ya, kita lanjutkan. Ini kalau belum siap di pause dulu videonya supaya buat tabelnya dulu. Oke, kalau sudah siap kita lanjut. Oke, yang untuk komponen X ya, komponen X kita mulai dulu untuk vektor gaya yang F1. Jadi kita selesaikan F1 untuk komponen X, komponen Y ya, biar kita lanjut ke F2 dan F3. Kita ingatkan kembali ya, tadi untuk komponen X ya, itu berhubungan sama cos theta. Kita buat saja ya, kita kasih namanya ya, F1 ya. Ini namanya tadi F1 karena dia pada komponen X namanya F1X. Nah, jadi kita buat apa tadi, rumusnya berhubungan sama cos tadi ya. Ini karena berhubungan sama cos, jadi kita tulis. Jadi rumusnya F1X sama dengan F1 ya dikali dengan cos theta ya. Karena dia tadi 1 ya, tentu saja tetanya theta 1. Kita masukkan saja ya angka yang sudah diketahui tadi. Jadi F1X sama dengan ya, nilai F1 tadi sudah ada ya di gambar ya. Tadi gambar terdapatkan tadi ya, lihat lagi gambar kalau lupa. 20 kita buat 20 dikali cos ya. Ya, tetanya sudah kita hitung ya. Nah, ini lupa derajatnya. Nah, jadi 0 derajat. Jadi 0 derajat. Jadi kita masukkan. Jadi F1X sama dengan ya 20 ya. Cos 0 tadi ingat ya, cos 0 tadi 1 ya. Buat 1. Jadi F1X nilainya adalah 20 kali 1 yaitu 20. Satuannya jangan lupa tadi ini Newton. Jadi kita sudah dapat untuk komponen X. Kita lanjut untuk komponen Y-nya. Lanjut untuk komponen Y-nya ya. Sekarang kita lanjut untuk komponen Y-nya. Namanya ya, kalau komponen X ini namanya F1X, kalau untuk di Y namanya iya F1Y. Nah, sama tadi sebelumnya untuk komponen Y berhubungan sama sin. Jadi rumusnya menjadi
F1 dikali sin. Nah, theta 1. Jadi F1Y sama dengan, masukkan tadi angka F1 ya, 20 sin. Nah, theta 1 tadi ingat ya, 0 derajat. Jadi F1Y sama dengan 20 dikali sin 0 tadi adalah 0. Jadi 20 kali 0 iya sama dengan 0. Jadi F1Y sama dengan 0 Newton. Sekarang kita lanjut ke F2 ya, untuk gaya 2 ya. Oke, kita buat sama seperti yang di atas tadi ya. Sama, namanya aja yang berubah menjadi F2X. Ini sama dengan ya F2 cos theta 2 ya, sudah lihat sekarang ya. Kita lanjut, jadi F2X sama dengan, masukkan angkanya ya, kebetulan sama 20. Di 20 dikali min setengah, harganya adalah min 10. Di F2X sama dengan min 10 Newton. Yang sumbu yang komponen Y atau sumbu Y ya, namanya F2Y. Nah, jadi F2 sama dengan F2Y sama dengan F2 dikali sin ya theta 2. Kita masukkan ininya, angkanya. Dua 20 dikali setengah itu sama dengan 20 dibagi 2 ya, jadi berapa 2Y nya? 20 dikali setengah tadi ya 10 akar 3 Newton. Sekarang kita lanjut ke F3 yang terakhir ya, F3 nya. Jadi F3X sama dengan F3 cos ya, tetanya theta 3. Jadi F3X sama dengan angkanya tadi F3 ya. Di 24 dibagi min setengah, jadi min 12. Jadi F3X, jadi F3X sama dengan min 12, satuannya jangan lupa Newton. Kemudian yang terakhir untuk komponen Y ya, F3Y sama dengan F3 24 dikali min setengah sama dengan min 12. Jadi F3Y sama dengan min 12 akar 3 Newton. Sekarang kita hitung resultannya. Yang pertama untuk komponen X dulu ya, sumbu X ya, namanya adalah sigma. Ini bacanya sigma ya, Z sigma. Sigma Fx. Sigma Fx itu artinya ya hasil dari komponen sumbu X. Ini tentu saja penjumlahan dari F1X ditambah dengan F2X ditambah dengan F3X. Kita masukkan angka-angkanya. Adalah min 2 Newton. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang sumbu Y nya, sumbu Y.
Nah, sekarang sumbu Y ya, namanya juga mirip, sigma F ya Y. Sama tadi, kalau tadi penjumlahan sumbu X, sekarang ada sumbu Y. Jadi F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Kita masukkan angkanya. Nah, F1Y tadi ini ya, 0 ya. 0 tambah F2Y tadi di sini 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3. Jadi sigma FY sama dengan, nah, ini 0 enggak dipakai berarti dalam penjumlahan. Jadi ini akarnya sudah sama-sama akar 3 sehingga bisa langsung saja ya. 10 dikurang 12 itu artinya ya, artinya min 2 akar 3 Newton. Oke, kita lanjut ke besar vektor resultan gaya. Oke, sekarang kita menghitung besar vektor resultan gaya ya. Nah, seperti yang kita ketahui rumusnya, FR sama dengan akar ya, sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ini kurang panjang, kita tambah. Lanjut, jadi FR sama dengan, kita masukkan angka tadi. Nah, ini tadi kan sudah ada nih untuk sigma Fx ya, min 2 kuadrat jangan lupa, plus, nah yang Fy nya tadi nih min 2 akar 3 kuadrat. Jadi FR sama dengan ya, berarti di sini min 2 kali min 2 berapa? Min 2 kali min 2 ya positif ya, min 2 kali min 2, ingat positif 4 tambah ya. Nah, ini kan ini artinya ya, jadi ini min 2 di kuadrat kan dikali akar 3 kuadrat. Ini artinya seperti ini ya. Ini sama dengan 4 tambah di min 2 kali min 2 sama tadi 4. Nah, akar 3 dikali akar 3. Jadi akar 3 kuadrat itu artinya sama dengan akar 3 dikali akar 3. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 berapa? Nah, akar 9 adalah 3. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini tadi. Jadi 4 tambah 4 kali 3 12. Jadi FR sama dengan akar dari 16. 4 tambah 12 kan 16. Jadi FR berapa akar dari 16? Adalah 4 Newton. Oke, hasil sudah dapat kita 4 Newton ya. Jadi pertanyaan tadi, resultan ketiga gaya pada gambar berikut adalah 4 Newton. Berarti opsi pilihannya yang tepat adalah yang E, kita silang. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya ya di bonus kita ya, untuk mencari arah vektor resultan dari gambar tadi. Nah, ini mumpung satu paket soal ya. Kalau mencari arah ya, arah resultan vektor, kita bisa memakai rumus tan ya. Misalkan namanya katakanlah tadi, kalau tadi theta ya, sekarang kita menggunakan nama lain alfa. Nah, sama dengan ya. Jadi rumusnya adalah untuk tan alfa sama dengan ya, komponen sumbu Y, kita singkat aja sumbu Y dibagi komponen sumbu X ya. Nah, ini sumbu X nih. Jadi tan alfa sama dengan, jadi sumbu Y tadi yang mana? Ini dia ya. Nah, ini tadi min 2 akar 3. Nah, dibagi sumbu Y nya tadi min 2. Ini kita bisa coret. Ini habis. Jadi tan alfa sama dengan akar 3. Nah, untuk mencari alfa sama dengan ya, fungsinya di kalkulator itu nanti ya, tan ya, inverse tan boleh, tan pangkat min 1 boleh, dari akar 3.
Ini perhitungannya boleh menggunakan tabel ya, atau bisa langsung tekan di kalkulator ya. Kalau seandainya di kalkulator ya, nanti kita bisa ya mencari ya fungsinya ya. Jadi kita tekan ya, ini sesuai dengan merek kalkulator ya, sekali lagi sesuai dengan merek kalkulator. Kalau mencari fungsinya ya, tanpa kalimat satu, kita ini kebetulan di kalkulator ini Anda tekan saja yang ini tulisannya shift SHIF ya, tekan shift, kemudian kita tekan fungsi yang mau dicari, tan tadi ya. Kita sini ada terbaca tan. Nah, di sini kan akar 3 nih. Nah, ya, kita langsung saja buat dalam kurung biasanya. Buka kurung. Akar 3, tutup kurung, sama dengan ya, berapa angka yang tertera? Ya, jadi alfa sama dengan tan yang tertera tadi ya, akar 3 adalah 60 derajat. Oke, sekarang sambungan bonus ya. Bagaimana kalau mencari vektor resultan gaya dari gambar tadi ya. Jadi FR-nya ya, kita buat tanda vektornya ya. Sama dengan kita lihat dari hasilnya ya. Nah, sini Fx ya. Sini tinggal Anda nanti menambahkan fungsi vektor satuannya. Ya, jadi karena dia Fx-nya min 2, berarti kita buat ya min 2, karena dia pada sumbu X itu saja berhubungan dengan vektor satuannya I. Nah, dikurang ya, karena dia kurang nih hasilnya. Untuk sumbu Y nya min 2 akar 3 tadi, jadi langsung saja dia penjumlahan ya, langsung saja kita buat min ya 2 akar 3, karena sumbu Y ini berhubungan sama vektor satuannya J, kita buat J, kasih titik ya, dalam kurung satuannya tadi Newton. Oke, beginilah tulisan vektor resultan gaya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.